Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan spesial Valentine ya 2022. Oke, dan ini Valentine serta untuk pembacaan percintaan Februari aku gabungkan. Oke. Dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius, pembacaan yang bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti ya memang bukan untuk kamu, sesimpel itu ya. Oke, dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk pembacaan secara psikologi, astrologi Vedic atau astrologi Hindu ya, dan general untuk tarot secara generalnya tarot wajah dipakai gitu, silahkan ya. Oke, kita lihat orakelnya ya untuk Sagittarius. Oke. Di sini ada building blocks ya. Lalu ada go the distance. Lalu ada round and round. Wow, Sagittarius. Dan di the bottom of the decknya ada clean it up. Oke. Sagittarius ya. Pembacaan ini agak cukup nyelekit ya saat aku melihat 3 kartu di sini ya. 3 kartu ini ngasih energi yang cukup berat ya untuk aku perhatikan. Energi seseorang yang ingin menyudahi, seseorang yang pergi, seseorang yang ingin membersihkan diri dia dari segala kesakitan dan kekecewaan yang dia rasakan bersama kamu ya. Dan dia memilih untuk ambil jarak dari kamu ya, namun justru dia terjebak dengan pilihan dia sendiri di sini ya. Pilihan yang seperti apa? Pilihan dimana dia ngerasa seperti dia nggak mengenal diri dia sendiri ya. Dia nggak tahu dia harus gimana, dia harus apa ya untuk menjalani hidup ini. Yang dia tahu dan harus dilakukan saat ini hanyalah untuk membuang apapun yang dia rasa nggak baik, nggak nyaman untuk dia, dan lari sejauh-jauhnya. Ini energi seseorang yang berlari jauh, terlihatnya sebenarnya seperti jauh banget dia udah jalan, namun aku harus bilang sama kamu no, sebenarnya dia jalan di tempat, karena dia round, dia berputar di situ-situ aja. Kenapa seperti ini ya? Karena dia nggak tahu tujuan dia kemana, dia hanya ingin lari dari kesakitannya, kekecewaannya dia ya. Dan secara energi memang apa yang dia lakukan ini useless ya, percuma, sia-sia memang. Oke, kita lihat orakel keduanya. Oke, ada chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Lalu ada soulmate. Wow, yes, this is your soulmate. Lalu ada let go of control issue, unfold the situation to unfold naturally ya. Lalu ada past life relationship, you have known each other before. Dan di the bottom of the deck ada romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Hey, so ini tentang past life atau karma dari kehidupan masa lalu. Oh iya, aku ingat ada yang komen, nggak tahu di pembacaan apa kemarin, yang dia mengira atau menyangka karma yang aku jelaskan di pembacaan zodiak tersebut itu karena aku yang membuat karma tersebut. Dia terlalu tertrigger emosinya ya. Dia, aku nggak tahu ya, ibu atau bapak-bapak, sepertinya ibu-ibu ya, dimana dia mengira aku yang membuat karma untuk zodiak tersebut. Seperti ini zodiak Taurus ya.
Oke, jadi aku nggak mau untuk membalas komenannya ya, karena memang satu percuma apapun yang kita jelaskan lewat komen ya tanpa kita bicara langsung itu ya hanya akan memberikan 50 hasilnya 50% aja. Pasti orang lain bisa untuk menanggapinya dengan cara yang lain lagi. Jadi di sini menjelaskan banget dimana apa yang aku lihat di sini bukan karena aku yang buat. Aku nggak bisa buat karma untuk orang lain, enggak. Aku hanya bisa membacakan karma orang lain. Siapa yang membuat karma dalam hidup kamu ya kamunya sendiri, jiwanya kamu sendiri ya, dan aku nggak ada sangkut pautnya dalam hidup kamu ya. Ya jadi mau kau marah atau kecewa siapapun itu ya nggak akan bisa, nggak ada urusannya sama aku, istilahnya kayak gitu, karena yang menjalani kan kamu. Seperti halnya pembacaan kali ini ya, dimana karma yang bermain adalah energi yang kamu rasakan banget, intens banget yang kamu rasakan dengan seseorang, rasa romantisme itu karena memang kamu dengan dia udah pernah bersama di kehidupan sebelumnya ya, dan ya di kehidupan ini kalian dipertemukan lagi, dan apa yang terjadi saat ini adalah untuk lepaskan control issue, dimana control issue di sini ngasih lihat untuk tidak memaksa dia untuk bersama kamu. Biarkan dia memilih, biarkan dia bebas dengan pilihan dia, mau dia kembali ataupun tidak ya. Jalan yang akan membawa kalian untuk bertemu lagi ya. Namun yang pastinya apa yang terjadi, romantisme, chemistry yang kuat banget kamu rasakan saat ini sama dia ataupun dia ke kamu ya, itu sebenarnya ya karena akumulasi dari energi yang pernah ada sebelumnya gitu. Jadi kalian udah pernah bersama, so di kehidupan ini kalian dipertemukan lagi dan ngerasa kayak ini seperti bukan hal yang pertama terjadi dalam hidup kalian, seperti kalian udah mengenal ya, udah ngerasa kayak dialah dunia kamu, kamu adalah dunianya dia ya, karena memang setiap dari kita pasti membawa past life ya, karma dari kehidupan dulu. Apalagi di kehidupan dulu bisa dibilang kalau karmanya besar, entah karma baik ataupun karma buruk, pasti harus kita rasakan lagi di kehidupan ini. So aku ngelihat memang di kehidupan ini adalah masalah dimana kalian untuk tidak memaksakan keadaan ya, terutama dia ya yang berurusan dengan kamu. Aku bisa bilang dia memang menjauh dari kamu seperti aku bilang tadi, mengambil jarak, memilih ambil batasan dari kamu ya. Oke, kita lihat tarotnya untuk Sagittarius. Oke, ada Seven of Swords. Oke, ada Three of Swords sih. Ada kesakitan, kekecewaan yang dirasakan yang tidak bisa dia ungkapkan sepenuhnya sama kamu ya. Bisa jadi dia di sini memilih orang ketiga ya, untuk dia ngerasa lebih nyaman, dia menyatakan dia menyerah sama kamu ya, karena memang aku bisa bilang kalian udah pernah berjuang di kehidupan sebelumnya. Jadi kehidupan ini untuk dia berjuang keras memang cukup sulit ya. Namun bukan berarti nggak ada kesempatan, nggak ada jalan. Aku ngeliat ada jalan untuk kalian dipertemukan lagi, cuman apakah untuk benar-benar bersatu aku belum melihat ada energi itu. Namun yang pastinya ya, dia ngerasa sangat lelah, sangat capek, untuk seperti dia udah kayak nggak ada tenaga untuk berusaha. Jadi kalau dia memang menyerah ya, aku sarankan untuk juga jangan memaksa, jangan mencoba mencari tahu ataupun mencoba untuk memperbaiki keadaan. Malah aku ngeliat dia bakal makin menjauh dari kamu ya. Hey, ada Justice, ada energi Libra di sini, lalu ada Ace of Pentacles, Four of Pentacles, High Priestess, King of Swords.
The Sun. Egonya cukup besar, bukan lagi cukup ya, besar malah aku bisa bilang. Dan apalagi misalnya ini sosok yang sosok prianya atau sosok maskulinnya yang nggak peduli mau twin flame, soulmate atau apapun hubungannya ya, dan pastinya ya dia sosok yang cukup menggenggam erat egoismenya, pride-nya dia ya, untuk dia benar-benar saat ini sebenarnya emosi atau pride-nya sedang runtuh-runtuhnya ya, so that's why dia butuh untuk rasa atau pride baru yang dia perlukan di dalam hidup ini. Itulah kenapa dia mencari energi orang ketiga ataupun energi lain, entah mungkin juga bukan orang ketiga, entah kerjaan ataupun karir, karena itu untuk membantu dia ngerasa berharga ya, ngerasa aman dalam hidup ini, ngerasa dia tahu bahwa diri dia berharga, karena itu tadi dia punya fokus lain dan seseorang ataupun energi lain di sana menghargai dia sih ya. Lalu ada Five of Swords, King of Cups, Judgment, Knight of Wands, The Tower. Wow, last cardnya The Tower. So bagi kalian yang bersama ya, wow, Eight of Swords. Jadi gini, memang energinya mengarahkan ke arah memang runtuh, hancurnya hubungan yang udah kalian berdua bangun ya. Karena itu tadi ego dia runtuh, akhirnya dia seperti ngerasa dia nggak tahu harus gimana lagi. Dia memilih untuk lari, dan ini juga memaksa untuk kamu meruntuhkan egoismenya kamu, dimana kamu ingin memaksakan keadaan, ingin untuk kalian bisa lagi berusaha ya. Ini sebenarnya masa untuk kamu mengenal siapa diri kamu ya, karena kalau kamu tidak dihancurkan, kamu gak akan pernah tahu batas, atau bukan batas sih, kayak versi terbaiknya diri kamu itu seperti apa ya, untuk kamu ngelihat real kehidupan itu seperti apa ya. Sagittarius, aku ngelihat ada kesempatan dia memang bakal terus ada di sekitar kamu ya. Dia cuman ya itu tadi, apakah dia benar-benar klik untuk ingin bersama dengan kamu ya, itu bakal terlihat saat kalian bersama-sama bisa untuk ya tidak terpengaruh egoisme masing-masing. Kalian masih melihat hubungan ya itu sebagai emosi, sebagai perasaan, sebagai pemikiran, yang nyatanya love, cinta itu bukan tentang semua hal itu. Cinta ya, kasih sayang, tidak tentang emosi, tidak tentang perasaan. Cinta ya just cinta. Kalau cinta tentang emosi dan perasaan, ujung-ujungnya seperti aku suka, aku tidak suka, aku cinta dan aku tidak cinta ya. Sedangkan di dalam cinta tidak ada yang namanya tidak cinta. Sekali ada cinta akan terus ada cinta, gak akan pernah habis, gak akan pernah berlalu ya. Energinya hanya akan berpindah ke bentuk yang lain ya. Kita lihat oracle selanjutnya untuk Sagittarius ya. Ada heartbroken atau deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. The clock, need time, take time, in time, cycle, time to heal, progress. Not today, not dealing, hard, avoiding a conversation, call person, boundary, still angry. See, seperti aku bilang, semakin kau mencoba, semakin kau mengikuti egoismenya kamu ya, semakin dia akan menjauh. So ibaratnya apa yang mau kita lakukan kalau kamu juga udah tahu dia nggak akan pernah
mencoba membuka lagi hati dia misalnya. Kenapa dia seperti ini? Karena dia sedang membantu kamu untuk melihat egoismenya diri kamu. Ya, see lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Mungkin hal yang mengagetkan, tiba-tiba dia minta putus, minta untuk cerai misalnya, soul connection, partnership, agreement, soul contract. See, soulmates muncul 2 kali, paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ya. Lalu di the bottom of the deck ada girl with a snake, empath, narcissistic paradigma, being charmed or used, enable boundaries. See, dengan munculnya 2 soulmate ini berarti memang karma kalian besar untuk kalian bertemu, istilahnya relasi kalian karmanya besar di sini, ya. Mau kalian gimana nanti berakhirnya, yang pastinya hubungan ini mengajarkan untuk dia, ya, tahu perasaan itu bukan tentang egoisme, dan juga kamu perasaan itu cinta itu bukan tentang egoisme, kasih sayang bukan tentang egoisme, begitu juga kamu, dimana dia juga ngelihat dan kamu ngelihat kebahagiaan bukanlah ada di tempat dimana kamu taruh, yaitu di pasangan kamu. No, kebahagiaan ada di dalam diri kamu tanpa perlu kamu cari, ya, ada dalam diri kamu, tinggal kamu mau merasakan apa enggak, ya. Karena hati-hati di masa ini, ya, empati kamu sangat meningkat, ya. Dengan rasa kosong hampa ini, kamu ngerasa sakit hati, kecewa, seseorang lain di luar sana bisa mempermainkan kamu, memanfaatkan energi kamu saat ini, ya. Dengar ya, gini ya, empath ataupun being empathy itu berbeda, ya. Kalau kita empati sama seseorang, ya, karena perasaannya dia, pikirannya dia, kita berarti masih attached dengan egoismenya dia dan egoismenya kita. Empath lebih ngerasa, oh dia ngerasakan ini, ngerasakan itu, oke, aku aku misalnya bersimpati, berempati, namun aku tidak tertrigger ke sana sih. Namun kamu di sini masih cukup tertrigger dan kamu masih agak sedikit dipermainkan oleh emosi kamu, ya. So, Sagittarius, ya, hal yang luar biasa sebenarnya energi ini, ya, karena kamu dipertemukan dengan real your soulmates, aku bisa bilang, ya, benar-benar pasangan cinta kamu, pasangan jiwanya kamu. Cuman tinggal waktu yang bakal menjawab. Dan bagi aku pribadi, akhir-akhir ini aku merasa waktu itu sama halnya seperti Saturn atau planet Saturnus. Dia akan terus berjalan tanpa henti, ya. Mau kita sakit, mau kita kecewa, mau kita gimana pun, waktu akan terus berjalan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kehidupannya kita. So, mau gimana pun apa yang terjadi, ya, apakah kamu mau jadi kesakitan atau menjadi seseorang yang bangkit, ya. Kenapa? Karena dengan runtuhnya pondasi lama hubungan ini, kamu bakal bisa membangun pondasi hubungan yang kuat nantinya ke depannya, ya. Dan aku ngeliat laki-laki ataupun perempuan apapun orientasi kamu, ya, yang perfect dan sempurna untuk kamu, ya, sudah Tuhan prepare untuk kamu. Hanya aja itu tadi, ya, kamu siap apa enggak untuk waiting, ya, untuk bersabar, untuk melihat keadaan dengan being real, dengan nyatanya, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Dan aku ngeliat di Valentine ini kamu bakal ngelihat dengan jelas kenyataannya, ya. Dan aku ngeliat juga kamu bakal memiliki harapan untuk cinta yang real love, bukan lagi cinta yang berbasis egoisme. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu, ya. Oke, untuk Sagittarius, ya. Oke, pesan semesta.
Oke, ada witchhead atau power, lalu ada hex banishment, lalu ada death atau shaman, dan di the bottom of the deck ada containment. Kita ambil lagi satu, ada watchtower of the north atau winter. Oke, jadi sini ya Sagittarius ya, memang masa yang dingin, masa yang menyedihkan untuk kamu, mungkin di awal tahun ini atau dari tahun kemarin. Cuman kamu harus mengerti dan paham, nggak selamanya bakal selalu musim dingin ya, bakal selalu ada musim panas, mungkin musim semi dan musim gugur ya. Gugur dimana kita bisa kehilangan ya, namun bukan berarti setelah itu nggak ada hal yang tumbuh baru lagi ya. Ada yang dead dalam artian entah perasaan, egoisme, hal-hal yang memang hubungan yang berdasarkan atau fondasinya itu memang gak sehat untuk kamu. So nggak ada, ibaratnya bukan hal yang buruk kan selamanya kalau ada sesuatu yang hilang, ada hal yang hancur ya. Kalau itu untuk menguatkan fondasi hubungan kamu ke depannya ya why not ya kan. Aku yakin kamu sendiri kalau benar-benar kamu menerima, kamu bakal tahu, dan kamu juga ingin hubungan yang perfect untuk kamu at least gitu ya. Karena gini, jika ini tidak terjadi sekarang dan terjadinya nanti ya kamu bisa bayangin. Apalagi misalnya I'm sorry jika memang ini di dalam pernikahan divorce gitu ya. Namun jika belum ya, lebih baik untuk terjadi sekarang. Okay, that's it ya. Jadi pesan semesta untuk kamu adalah tetaplah punya iman ya, karena nggak akan selamanya dingin, nggak akan selamanya panas. Okay, kamu bakal menemukan empower, kamu bakal merasa empower ya. Dan energi death di sini untuk melahirkan hal yang baru, bukan hanya mati dan tidak ada lagi. No, mati justru untuk tumbuh baru lagi, cinta yang baru, entah orang lama ataupun orang baru ya, bakal terlihat sendiri nantinya. Okay, orang lama aku ngeliat ada energinya, orang baru juga ada, tinggal pilihannya ada di tangan kamu. Okay, that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Udah 22 menit lebih. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video ya. Jaga kesehatan.